Podcast Kelas Desain dimulai. Untuk kalian yang mau belajar software desain, terutama CorelDRAW, boleh banget disimak sampai habis ya. Pemateri kita kali ini adalah Kak Jo Ananda. Kak Jo punya banyak pengalaman di bidang desain dan juga organisasi, seperti jadi Kadif Media HMPIP tahun 2018, Panitia PDD Program 3-in-1 Prodi Perpustakaan, dan juga sekarang sedang menjadi tim Medinfo Sayuraya. Wah, banyak sekali ya pengalaman. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita simak. Jadi CorelDRAW itu program komputer untuk membuat desain grafis berbasis vektor. Vektor itu apa sih? Vektor itu garis. Jadi kalau di CorelDRAW ini kita bikin desain grafisnya itu basisnya garis. Beda sama Photoshop. Kalau Photoshop itu basisnya bitmap. Jadi bedanya vektor sama bitmap itu apa sih? Bedanya itu kayak penyusunnya apa sih? Ya, basisnya. Kalau vektor itu garis, kalau bitmap itu titik. Bitmap itu kayak foto. Jadi foto yang kita ambil lewat kamera itu basisnya pixel. Pixel itu kayak titik-titik-titik yang nanti warnanya macam-macam dijadiin satu, nanti jadi gambar. Kayak gitu. Nah, kalau vektor itu basisnya garis-garis-garis dijadiin satu, nanti jadinya desain yang vektor yang basisnya garis kayak gitu. Nah, sesuai namanya, software ini dibuat oleh Corel. Corel itu nggak cuma punya CorelDRAW aja, ada macam-macam. Jadi Corel itu macam Microsoft. Kayak Microsoft kan ada Microsoft. Microsoft sih. Ya benar Microsoft ya. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kayak gitu-gitu. Nah, Corel itu juga ada namanya Corel Photo Paint, ya itu. Corel diproduksi oleh perusahaan software yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Software ini pertama kali dirilis tanggal 1 Januari 1989 dan versi terbarunya baru dirilis kemarin 9 Maret 2021. Jadi, kita gambar kota dulu. Itu cuma buat nyeleksi objek yang ini yang kita mau pilih, kita bisa pindah-pindah gitu kayak biasanya. Terus kalau freehand pick ini kayak nyeleksinya lebih bebas. Jadi kalau pick ini kan nanti kalau diginikan kotak kan ininya, pinggirnya ini yang titik-titiknya di kotak. Seleksi semua kan. Nah, tapi kalau yang freehand ini kayak bisa bebas. Nah, bisa apa ini? Bisa sampai melengkung-melengkung kayak gini. Tapi fungsinya sama sih buat nyeleksi. Semua. Gitu pokoknya. Nah. Selanjut yang free transform. Free transform ini kayak aku nggak bisa jelasin kalau pakai kata-kata sih. Kayak gimana ya? Ini nanti bisa dipindah-pindah gini. Kalau kamu ngeklik atasnya sini, yang pindah itu bawah sama sampingnya. Nah, kayak gini. Kalau pick kan kita ngeklik semuanya, nah kayak gini. Ini bisa pindahnya satu, pindahnya satu. Terus kalau free transform, yang pindah, yang enggak kita klik. Aduh. Terus lanjut, ada shape. Shape ini kayak ngedit bentuknya objek. Jadi, contoh kayak ini. Jadi ini pinggirnya bisa kita bikin melengkung kayak gini. Terus kalau kita mau edit lebih macam-macam, bisa kita klik kanan, terus convert to curves. Nah ini bisa kita edit, ya kita lengkungin kayak gini.
Kalau mau ngedit yang kayak lebih bebas bisa pakai yang shape tool. Terus lanjut ini yang smooth. Smooth ini kayak nggak terlalu kelihatan sih, kayak emang buat ngehalusin aja. Terus ya, terus yang smear ini kayak bikin apa sih? Kalau di drag nanti ngikutin arah dragnya. Kayak ini aku tekan, terus aku drag, kayak ngikutin kayak gini. Terus ada twirl. Twirl ini kayak kita bikin spiral gelombang-gelombang gitu. Jadi kayak kita iniin terus ya. Jadi kita ini jadi kursornya ditekan, terus ditekan ke objeknya gini, kita putar-putar gini. Jadi kayak bisa jadi lingkaran-lingkaran. Ini ada attract. Attract ini kan gambarnya kayak magnet gitu ya. Jadi jadi objeknya itu ngikutin arah kursornya kita. Coba aku drag ke sini, nah ngikutin. Sebenarnya fungsinya hampir-hampir sama sih. Kayak gitu. Sini yang repel kebalikannya attract. Kalau attract kan ngikutin kursor kita. Kalau repel itu kursor kita ke kiri, dianya ke kanan. Jadi kayak lawan arah sama kursor kita. Nggak kelihatan. Oke, hasilnya nggak terlalu kelihatan. Terus ada smooth. Smooth ini kayak kita ngegeser krayon. Jadi kita kalau gambar krayon, kita geser pakai jari, itu kan kayak ada garisnya gitu. Nah, smooth itu kayak gitu. Kita set kayak gini. Ada roughen. Roughen ini kebalikannya smooth. Juga hasilnya nggak terlalu kelihatan. Terus lanjut, ini ada crop. Nah, crop ini agak tricky cara makainya. Kan ini nggak ada objek yang aku seleksi ya. Terus coba aku crop yang ini. Nanti objeknya hilang semua. Yang di samping-sampingnya jadi hilang semua. Jadi caranya biar objek yang diseleksi aja yang hilang, yang ke crop, itu kita seleksi gini. Kita pilih. Terus kita baru crop. Nanti yang hilang itu yang nggak kita seleksi. Yang kita kasih kotak kan yang ini, yang kanannya ini kan. Kita ini hilang yang kirinya. Tapi yang ini nggak ikut hilang kan. Terus lanjut ke knife. Knife ini ya hampir sama sih, motong. Kayak biasanya motong biar lurus tengah. Kalau aku pakainya gitu, biar lurus tengah. Jadi ini kan ada midpoint ini kan ada 4. Ini motongnya biar pas tengah, kita klik midpoint-nya, terus kita
klik lagi midpoint yang bawah. Nah, ini kiri sama kanan ini udah kepotong sama besar. Nah, bisa diwarnai masing-masing. Sama juga kayak lingkarannya sama besar juga bisa dipotong di diameternya. Ini di kuadran, klik kuadran bawah. Nah, ini udah kepisah sama besar. Ya, kalian kalau mau bikin lingkaran atau kotak yang ukurannya sama, yang sisi-sisinya sama, bisa pencet kontrol, terus di drag ininya, kursornya. Ini aku pencet kontrol, kita bikin set. Nah, udah. Jadi kotaknya sama besar di tiap sisi. 11,47, 11,47. Ada virtual segment delete. Ini kalau jadi yang dihapus itu yang bersinggungan. Nah, yang bersinggungan kan yang sebelah kiri sama yang lingkaran yang di sebelah kanannya. Nah, jadi gini. Jadi kayak jadi satu gitu. Kepotong tengah-tengahnya. Terus ada eraser. Kalau eraser ini hapus kayak biasanya sih. Kayak di pen gitu. Ini objeknya dipilih dulu, baru dihapus. Set. Hapusnya ini bisa dipilih bentuknya. Ini kan lingkaran. Terus yang di atasnya ini bisa bentuknya kotak. Nanti apa ya, kayak hasil hapusannya itu nanti jadi kotak. Tadi kan hasil hapusnya kan lingkaran gitu, kayak setengah lingkaran. Terus lanjut ke zoom. Zoom in, zoom out kayak biasanya ini. Zoom in, zoom out kayak biasanya ini zoom in, zoom outnya terserah kita, jadi kayak bebas gitu. Bisa thread zoom kayak ini, balikin, zoom in lagi. Zoom kayak biasanya sih. Terus di sini ada zoom to selected. Nah, kan tadi yang objek yang aku pilih kan yang ini, kotak yang ini. Nanti ngezoomnya itu ke dia. Set. Terus yang ini zoom to all object. Kan kalau biasanya lagi bikin-bikin, itu kita kadang coret-coretnya kan sampai keluar-keluar ke atas-atas gitu kan ya, berantakan. Nah, kalau mau nyari objek bisa pakai ini. Zoom to all object ini. Jadi semua objeknya kelihatan. Terus ini zoom to page. Zoom to page itu kan kita kalau gambar di halaman ini kan.
di halaman ini. Kalau kita mau bikin gambar harus di halaman ini. Nah, kalau mau ngezoom ke halaman ini, pencet yang zoom to page biar langsung ke ini ya, halamannya. Misal kita ngezoom ke objek ini, terus pengen balik ke halaman yang kita buat tadi, zoom to page, pas ke sini. Sini zoom to page width, itu ngezoom lebar lebar ininya, lebarnya halaman. Jadi ngezoomnya tuh ke yang sini. Kalau yang ini ngezoom ke tingginya halaman. Jadi kayak pas di tingginya halaman. Oke, lanjut. Ini pen. Pen ini buat geser aja sih, kayak. Nah, geser. Terus ini ada freehand. Freehand ini kayak buat gambar. Gambarnya bebas. Jadi kita mau bikin garis. Garisnya bebas. Kita bisa gambar apa di sini. Terus ada the point line. Jadi ini nanti bisa kayak poinnya ini. Nah, bisa kayak gini. Bisa kayak apa sih, berkesinambungan. Ya, pokoknya nyambung-nyambung gitu nanti ininya. Terus ada Bezier. Bezier ini aku lebih suka pakai Bezier sih kalau lagi gambar atau nyontoh gambar, itu lebih enak pakai Bezier. Soalnya tinggal klik gini, nanti seret ngikutin kursornya kita. Set. Nah. Oh iya, kalau kalian mau gambar pakai ini semua tadi yang freehand, Bezier dan pen dan sebagainya ini harus sampai nutup. Jadi kan kita gambar garis kan, seret. Nah, kita itu harus nutup sampai ke tulisan note-nya ini biar bisa diwarna. Kalau nggak sampai nutup, nanti objeknya ini nggak bisa diwarna. Bisa diwarna. Terus coba nggak sampai note-nya ya. Ini nggak bisa diwarna. Soalnya nggak jadi satu antara titik sama titik awal sama titik akhir, ini nggak jadi satu. Misalnya cuma ngewarnain garisnya, klik kanan. Kalau ngewarnain dalamnya, kita klik kiri. Kalau ngewarnain luarnya, klik kanan. Langsung di color palette. Terus lanjut, ini ada pen. Pen ini kayak bikin garis sama bikin lengkungan. Jadi, nih, kita bisa bikin lengkungan kayak gini. Kalau yang lainnya kan cuma garis-garis saja kan. Ini bisa lengkungan kalau pen. Sip. Terus ada B-spline. B-spline ini bikin lengkungan juga, bikin kurva juga. Jadi kalau kayak gini, jadi nggak lurus garisnya,
garisnya oval. Terus ada polyline. Jadi gambarnya stick. Gambarnya hampir sama kayak freehand. Tapi ini kalau dibiarin gini bisa ngikutin kita. Ini kan aku klik sekali, terus ini aku drag kursornya, kita klik lagi. Kalau mau mutusin ini biar nggak ngikutin kita lagi, itu double klik 2 kali, tetet. Jadi. Terus ada 3-point curves. Jadi kita ini kayak gambar 3 titik gitu, kayak di ikonnya 3-point curve ini. Pertama, ini titik yang pertama, terus kedua puncaknya, ketiga sininya bawah. Gitu. Bikin kurva. Ini semua drawing sama sih gambar. Terus ada artistic media tool. Ya, bentar laptopku nge-lag. Ini artistic media tool, brush-nya bisa macem-macem. Jadi milihnya yang di atasnya sini. Jadi ada macam-macam brush-nya mau yang kayak gimana. Langsung berubah. Ini jadi kayak buat kaligrafi. Terus ini bikin kotak. Ini bikin kotak biasa, straight. Ini bikin kotak tapi dengan jalan yang sulit. Aduh. Dengan pakai kotak yang biasa aja lah. Lanjut ini bikin lingkaran. Bisa. Iya. Terus ini bikin polygon tool, ada star, komputer. Ini pokoknya bikin bentuk-bentuk aja. Ini spiral, ini basic shape, shape-nya macam-macam. Pilihnya di atas ini. Nah, ini ada pasir genjang, trapesium segitiga plus tabung. Ada smile juga.
ada arrow, ini panah, bentuk-bentuk panah, sama pilihnya di atas juga, panah kanan, kiri, atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah. Terus ada flowchart shapes. Bentuk-bentuk flowchart kalau mau bikin flowchart gitu. Ngapain? Nggak apa-apa. Macamnya sama, ada di atas ini. Terus ini ada banner shapes. Bentuknya kayak banner. Kita bisa kasih tulisan. Ya. Ini bisa. Ada collage shapes, ini kayak bikin bubble percakapan gitu, bubble text. Terus ini buat teks kalau mau nulis. Teksnya ini bisa diubah bentuknya. Kayak biasa sih teksnya ini Arial, fontnya, pilihnya. Ini macam-macam. Kayak biasanya di Word. Sini ukuran teksnya. Sini tabel. Kita ambil kotak-kotak itu. Sini ada parallel dimension. Bentar. Apa ya ini? Berfungsi untuk membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Oh, buat objek yang miring-miring. Objek yang miring-miring. Nah, kotaknya nggak lurus. Kotaknya miring. Di sini juga ada itunya. Ada tulisan berapa sentinya. 9,41. Selanjutnya horizontal vertikal. Ini bikin garis ukuran horizontal sama vertikal. Jadi karena ini garis ukuran, jadi dianya ada angkanya, ada ukurannya ini. Kelihatan di sini berapa. Terus angular dimension. Berfungsi untuk membuat garis ukuran segitiga. Jadi kayak Pythagoras.
Aku jarang sih kalau pakai tools-tools yang ini tuh. Kebanyakan yang atas-atas ini. Sama tadi. Jadi kelihatan ininya. Apa ya itu namanya? Sudutnya. Iya. Bukan sudut ini di sini. Kelihatan ininya ukurannya ada berapa. Lanjut. Ini ada segmen dimension. Menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian. Gimana caranya? Walah. Ngukur diameter. Ngukur garis tengahnya objek berarti. Jadi misalkan kalau mau bikin objek yang panjangnya sama kayak diameternya lingkaran, bisa bikin ini. Itu buat ngukur berarti. Ini ukurannya. Selanjutnya ada 3-point call out. Berfungsi untuk membuat garis petunjuk. Jadi kan kalau kayak ini tadi, lingkaran, kan ada garis tunjuknya ini. Ini buat bikin garis tunjuknya ini. Anggap aja lurus. Nah, ini garis tunjuknya. Lanjut yang straight line connector tool. Fungsi untuk membuat konektor line, garis lurus. Oke. Bikin garis. Ini tuh pinggir-pinggirnya bisa dikonekin, dijadiin satu. Kayak gini. Selanjutnya right angle connector. Fungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam. Bikin garis siku. Siku-siku. Terus ada rounded right angle connector. Ini bikin siku-siku tapi pinggirnya bulat. Kan tadi kan siku-siku pinggirnya lancip. Ini siku-siku pinggirnya bulat. Terus yang ini edit anchor, ngedit titik ini sih.
Terus ini kayak yang bawah ini kayak efek-efeknya, ada drop shadow, contour, blend, distort, develop, texture. Shadow ini bikin bayangan. Jadi gini, kita pencet objeknya, terus kita bawa thread. Nah, belakangnya ada bayangannya. Bisa di kayak tipisin pakai tengah-tengahnya ini yang kotak kecilnya ini di drag seberapa intensitas bayangannya. Terus ada kontur. Bikin kayak garis apa ya? Kayak bingkai, garis luar. Terus ada blend. Blend ini ngeblend dua objek, sel sama lingkaran. Ini nanti bisa jadi, nah kayak gini. Ini blend. Jadi dari kotak-kotak lingkaran. Tadi distort. Kayak nge-distort gitu. Ya, jadi unggah. Oke. Terus ada envelope. Ini kayak bikin note-nya itu bisa diedit. Gimana ya? Ini kan ada note titik. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, note-nya ini pas tengah. Sebenarnya pakai shape tool yang ini juga bisa. Tapi kan kita kalau pakai shape tool nggak tahu yang tengahnya mana. Kita bisa pakai ini buat ngedit note-nya yang pas tengah. Terus ada extrude. Extrude ini kayak bikin apa ya? Jadi kayak kelihatan 3D gitu, gimana ya? Ada kelihatan belakangnya gitu, dalamnya. Jadi kubus. Nah, jadi kayak tabung. Sini ada transparansi. Kan ini ada warna. Kan ini ada warna, terus kita mau bikin agak transparan. Nah,
Nah, warnanya jadi agak transparan dari belakangnya. Nah, kalau gini kan ketutup belakangnya. Kalau pakai transparansi itu, belakangnya nanti kelihatan. Oke, jadi transparan. Terus transparansi tool ini nggak cuma transparan semuanya, tapi bisa dibikin transparan kayak pinggirnya gini. Pencetnya yang atas, yang di atas ini. Kan ada uniform, ada fonten. Nah, yang uniform itu yang tadi, semuanya nanti transparan. Kalau yang fonten ini, pinggir-pinggirnya yang transparan. Bisa diubah. Gimana? Ya, kayak gitu. Jadi macam gradasi. Terus ini kok color eyedropper. Jadi kalau kamu punya referensi warna, kan kayak aku biasanya bikin nyari palet di itu kan ya di Google. So kamu pengen hijaunya hijau yang ini, yang di tengah ini. Kita pakai color eyedropper. Di color eyedropper diarahin kursornya ke warna yang pengen kita ambil. Ini set. Terus kan ikonnya jadi beda kan, jadi bentuknya kaleng cat tumpah. Terus langsung ke objeknya. Nah, jadi. Ini kalau mau ngewarnain dalamnya, lihat ini hijaunya hijau semua. Kalau mau ngewarnain garisnya, nah ini hijaunya hijau yang di garis, hijaunya yang di garisnya. Jadi bedanya. Nah ini baru garisnya yang kewarnain. Kalau yang ini yang dalamnya. Terus di bawahnya ini ada fill. Fill ini buat ngisi, ya buat ngewarnain kayak biasanya. Warnanya di atas ini. Jadi nih macam-macam. Juga. Yang fonten itu kayak yang transparansi tadi. Jadi kayak ada macam gradasinya gini. Terus ini ada pattern. Jadi nanti di dalamnya bukan warna, tapi pattern. Ini enggak ada di aku. Ya, pokoknya yang ini buat ngisi objeknya, buat ngisi warnanya. Apalagi ya? Yang di atas ini kayak ini bikin worksheet baru, sini buka yang worksheet lama, ini nge-save, ini nge-print, undo, redo, kayak biasanya. Sini unitsnya, jadi kamu pakai ukuran
apa? Ukurannya ini bisa pakai sentimeter, milimeter, meter, apa sentimeter biar gampang. Ini kayak gini. Kilometer. Ya. Terus yang ini buat halamannya. Jadi kalau kita pencet yang ini, halamannya nanti kayak sama semua. Kayak gini. Nah, sama semua kan jadi landscape semua. Satu landscape, semua landscape. Kalau yang ini kita bisa bedain ini portrait, landscape. Nah, nggak berubah. Ini ukuran kertasnya. Bisa dipilih A4, A5, ya macam-macam ini. Udah sih kayaknya itu. Ini color palette, terus yang di bawah ini warna yang warnanya udah kamu pakai. Gitu. Oh ya, selain eyedropper ini bisa pakai ini juga. Tapi kan kalau eyedropper yang ini kita pencet bisa langsung masuk ke warnanya. Bisa langsung masuk ke objeknya. Kalau yang di bawah ini kita milih masuknya itu ke bawahnya sini. Masuknya ke warna yang di sini. Ya, ini juga ada. Nah, ketambahan kan ini. Jadi kita kalau mau ngewarnain 2 kali ngeklik, jadi agak ribet. Jadi pakai color eyedropper aja. Sini halaman 1, 2, 3 kayak biasanya, bisa di rename juga, dihapus, duplikat. Ini buat nambah halaman yang di bawah. Oh ya, aku mau ngasih tips, bukan tips juga sih, kayak cheating. Jadi kan kalau bikin macam poster atau desain-desain kayak gitu kan, pasti ada gambarnya kan ya, kayak misal gambar musola atau gambar apa. Biar cepat, kan pasti kalau di himpunan dicepet-cepetin, kayak aku. Itu, kita tinggal nyari gambar, tapi belakangnya dikasih tambah vektor. Ya. Masjid kan. Mas. Bentuknya kayak gini. Jadi ini masjidnya nanti bisa kita edit di Corel. Biar kita nggak gambar masjid lagi. Ini kalau cepet-cepetan aja ya, bikin ucapan-ucapan gitu. Ini kita copy. Terus bisa kita langsung klik trace bitmap, outline trace. Sini bisa dipilih. Coba pilih logo. Dipilih aja yang kayak sesuai gitu, biar pinggir-pinggirnya halus. Ini pakai logo halus juga. Nah, langsung bisa jadi gambarnya gini. Jadi belakangnya hilang. Contoh ya. Jadi ini cara cepatnya. Oh ya, buat buat tempatnya objek. Ini kan masjidnya di belakangnya biru-birunya. Ini kalau mau pindah bisa ke ini. Klik kanan,
Terus bawahnya ini ada order, klik in front of, di depannya klik set. Udah ganti. Terus kalau mau bikin masjidnya di tengah-tengah, seleksi semuanya ini, lanjutkan pencet E, terus E. Udah di tengah-tengah. Jadi biar cepat aja sih di trace bitmap-nya. Kita kasih tulisan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, ini bisa di tengah di tengahin ininya. Fontnya diganti ya sesuai kalian sih pengennya yang kayak gimana. Ini aneh banget. Lagi. Mana yang dulu? Ya anggap aja ini fontnya cocok lah. Kalau mau bikin awan-awan atau gambar-gambar lainnya, bisa kayak itu tadi. Jadi kayak awan. Nah, ini macam-macam kan awannya. Tapi sebenarnya bikin awan sendiri bisa pakai blend. Pakai bukan lingkaran. Terus kalau mau ngeduplikat langsung kontrol D aja, kontrol D. Ini disusun satu-satu. Terus diseleksi semuanya. Terus atasnya ini kan ada macam-macam menu kan, ini ada combine, di combine jadi satu. Nanti jadi terus ada weld. Nah, jadi awan. Jadi kalau weld itu kalau objeknya dijadiin satu, nanti tengah-tengahnya jadi hilang. Bisa bikin awan. Ada trim ini kayak ngekat dalamnya. Nah, ini lingkaran ini di pinggirnya sini sama sini. Nah, kalau kena trim jadinya gini. Ngikutin bentuknya yang tadi, ngikutin bentuknya yang luar ini tadi. Yang ini. Ini di trim. Nah, ini bentuknya gini. Oke. Sini ada intersect. Nah, intersection-nya 3 tadi itu ini. Sit.
ada simplify, trim yang overlapping. Ada back minus front, remove the front object from the back. Nah, kehapus depannya. Objek yang di belakang sendiri kan yang ini, yang depan-depannya ini nanti kehapus. Shift. Ya. Ini hampir sama kayak wheel tadi, tapi kalau yang wheel tadi kan kayak langsung objek yang aslinya kan hilang kan, lingkaran-lingkarannya ini hilang, tapi kalau ini enggak, yang ini jadi objek baru ini. Coba ya. Ini coba di wheel straight. Jadi, tapi yang belakangnya hilang. Yang kita tumpuk-tumpuk tadi hilang. Terus yang ini tadi, yang kita tumpuk masih ada. Terus kalau mau jadiin satu, Ctrl G aja, grup. Nah, ini kita klik udah jadi satu objek. Kalau mau nge-ungroup, Ctrl U. Diseleksi semua. Ctrl G, ini ngegroup jadi satu. Kan bisa sendiri-sendiri. Terus kalau mau nge-ungroup lagi, seleksi, jadi sendiri-sendiri lagi. Apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih buat dasar-dasarnya pakai Corel. Yang lain bisa dieksplor sendiri mungkin. Oh ya, yang ini ada mirror. Ini yang atas ini. Ini kutubnya sama. Lanjut. Mirror, shape, ini mirror atas bawah. Nah, kayak gitu. Terus ini buat muter objeknya. Buat muter kayak 90 derajat, 180. Gitu. Kali ini diputer mau 45. Nah, biar miring. Set. Jadi miring. Balik lagi ke 0. Ini lebar sama tingginya objek. Mau ubah. Terus yang ini outline-nya, ketebalan outline-nya ini non, nggak ada, hilang outline-nya. Sini highline, tipis. Ini makin tebal, makin tebal, makin tebal. Nah, outline-nya itu makin tebal. Itu sih. Udah kayaknya. Kalau mau nyimpen biasa seperti biasa, Ctrl S itu, terus tinggal dipilih mau nyimpen di folder mana. Ya. Nah. Terus dikasih nama. Biasa ini tipenya CorelDRAW, JDR, PDF, AI, bisa di
Kalau AI ini bisa diedit di AI juga, Adobe Illustrator. Tipe filenya nanti. Ini kita save pakai CDR aja. Terus version. Kalau Corel itu version yang, kalau misal kita punya version yang lama, kita buka orang lain yang Corelnya version yang lebih baru, itu kita nggak bisa buka. Jadi misal, kan aku ini Corelnya X7. Terus nanti ada orang lain pakai Corel 2021. Terus dia mau minjem Corelku buat buka desainnya dia yang dia pakai Corel 2021 itu nggak bisa. Jadi yang dari Corel 2021 itu harus nurunin versi. Gitu. Jadi kalau editanku di Corel ini mau bisa dibuka di Corel di bawahku X4 contohnya, itu bisa diganti yang ini version 14. Kayak gitu. Biar yang pakai Corel di bawah bisa buka juga. Tapi Corel yang di atas tetap bisa buka Corel yang di bawah, yang Corel yang versi lama. Dan tinggal save. Yeah. Ini macam Microsoft. Jadi Microsoft kan ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, nah kayak gitu. Jadi Corel ini juga sama, ada Corel Draw, Corel Photopaint, sama Corel apa sih? Corel Text, Font Text something gitu. Aku nggak hafal juga namanya, macam-macamnya. Nah itu fungsinya macam-macam, sama kayak Word. Word kan buat ngetik kayak gitu. Terus PowerPoint buat presentasi, Excel buat table, ya yang kayak gitulah. Nah sama kayak Corel ini, kalau Corel Draw yang bikin desain, terus Corel Photopaint yang ngedit foto, lebih ke ngedit foto kalau yang Photopaint. Jadi kayak gitu. Bikin PNG, JPEG atau macam-macamnya itu Ctrl E di export, sorry lupa. Jadi di export, jadi kalau di Ctrl S kan cuma nge-save filenya ini. Kalau Ctrl E di export, ini bisa diekspor as JPEG atau PNG gitu. Nah ini macamnya di sini, JPEG, PDF, AI, PNG, semacam-macamnya di sini. Mau coba dibuat ke PNG coba. Export. Nanti hasilnya di tempat penyimpanan kita, di foldernya kita, nanti gambar. Color mode-nya kalau PNG itu cuma RGB. Kalau JPEG itu ada CMYK-nya juga. Bentar. Ganti JPEG. Nah, color mode-nya ini bisa diganti. Ini ada GB, grayscale, CMYK. Tapi yang PNG tadi kan cuma RGB. Kalau CMYK ini, kalau kalian mau nyetaknya kita harus ngekspor pakai CMYK. Gambarnya diekspor pakai CMYK. Terus kalau RGB ini buat kayak di HP aja sih, di HP, di laptop. Jadi nggak buat nyetak. Soalnya kalau nyetak kan printernya pakai tinta CMYK kan ya. Tintanya makin banyak. Jadi warnanya bisa kayak lebih ngejreng gitu saturasinya. Jadi kalau si CMYK ini kita masukin ke HP, warnanya saturasinya makin terang. Kalau RGB warnanya sama, dari laptop ke HP sama. Kalau si CMYK makin tinggi kualitinya biasanya makin besar itunya, size-nya. Itu terus bisa diklik oke. Nanti ini kalau mau nge-export lagi,
di foldernya penyimpanan kita, hasilnya di PDF. Kayak gitu sih. Udah. Gambarnya gambar yang vektor, yang basisnya vektor, basisnya garis. Ya ini tadi. Terus gimana ya? Kan kalau foto yang kita cari di Google gini, ini kan bentukannya udah bitmap kan. Nah, tapi kalau kita misal apa namanya nge-trace bitmap yang bukan vektor, itu nanti hasilnya acak-acakan. Jadi kalau misal kita nge-trace foto biasa ya, trace foto biasa gini, kan apa ya, kita kayak bukan, kayak nggak ada garisnya gitu. Kalau ini benar-benar bitmap, kita coba kita trace. Jadi yang kita cari dari trace ini kayak pinggirannya, apa ya, kayak outline-nya gitu. Biar bisa diubah-ubah. Lama. Nah, nanti jadi hasilnya kayak gini, kayak apa sih, garis-garisnya kayak gini, sebenarnya bisa, tapi tergantung itunya juga sih sebenarnya, tergantung kamu mau desainnya yang kayak gimana. Kalau aku biasanya kan emang bikinnya yang flat design kayak biasanya kan, jadi aku nyarinya kayak yang gambar simpel-simpel aja, gambar yang dari vektor, biar gampang diwarnain juga. Semuanya tuh kayak tergantung orangnya yang pengen desain sih. Kalau orangnya pengen desainnya yang macam yang kayak lebih rame apa yang lebih ribet gitu, mungkin bisa pakai yang ini. Terus kalau aku sendiri lebih suka yang nggak terlalu ribet, yang biasa-biasa aja. Jadi kalau gini kan bisa wortelnya bisa keambil, terus bisa kita warnain yang lain. Kayak misal mau kita warnain merah, biru, terserah. Tapi di kontrol U dulu, di ungroup. Ini kan kayak jadi satu gitu kan ya. Terus buat mau ngewarnain yang oranye doang ini, ungroup. Ini kan, nah ini udah potong. Bisa warnain. Nah, kayak gitu. Jadi, jawabannya bisa nge-trace gambar lain selain vektor. Tapi nanti hasilnya jadinya gini. Soalnya kita nge-trace kan kayak, trace itu kan kayak jejak gitu kan ya. Jadi lebih smooth, lebih halus kalau pakai yang vektor. Jadi gambarnya kayak gini. Kan tadi, terima kasih banyak udah ditonton sampai akhir. Sampai jumpa di kelas desain selanjutnya.